Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah gembala pilihan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua membutuhkan gembala. Tanpa gembala, kita akan tercecer seperti anak-anak domba. Kesesatan telah terhempang di hadapan kita ketika ada gembala yang memimpin, menuntun kita. Dan kata gembala sering Tuhan pakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan bagaimana pentingnya seorang gembala untuk mengarahkan, membimbing, menuntun gembalaannya ke arah yang benar dan kepada kehidupan yang benar. Tuhan sering berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan Tuhan pun berjanji akan mengirimkan gembala-gembala pilihan Tuhan untuk menggembalakan umatnya supaya mereka dituntun, dibawa ke jalan Tuhan. Yeremia disebut sebagai paling manusiawi dari semua nabi. Kenapa? Dalam Alkitab, Yeremia tidak pernah digambarkan sebagai seorang nabi yang agung seperti Yesaya. Tidak. Atau nabi yang disiplin dan visioner seperti Yehezkiel. Atau yang berapi-api seperti Nabi Amos. Yeremia justru menunjukkan sifat-sifat keberanian, belas kasihan, dan kepekaan manusiawi. Dia mengungkapkan sisi yang lebih gelap dari suasana hati yang murung, introspeksi, kesepian, keraguan, dan pembalasan terhadap musuh-musuh pribadinya. Dia menyerukan pembalasan pada musuh-musuhnya, tetapi juga mengisyaratkan dengan penuh semangat agar Tuhan menyelamatkan umatnya. Dia dapat berdiri teguh terhadap ancaman pribadi, terhadap ancaman secara umum, tetapi dia juga dapat menangis tidak terkendali pada saat memikirkan penderitaan sesamanya. Meskipun sering disebut nabi yang meratap atau nabi yang menangis, air mata Yeremia ditafsirkan bukan sebagai bukti kelemahan batinnya, tetapi sebagai bukti cintanya kepada Tuhan dan umatnya. Bahkan kehidupan Yeremia dalam Alkitab sangat luar biasa dan dibandingkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Maka ratapan Yeremia adalah bukti konkret bagaimana dia merasakan penderitaan dan kehancuran hati melihat umatnya yang menderita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia berkhotbah selama 40 tahun dan tidak ada yang percaya bahwa dia adalah nabi Tuhan. Bayangkan 40 tahun, tapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah nabi. Dia diancam, dicemooh, disiksa secara fisik oleh bangsanya sendiri. Akibatnya Yeremia akhirnya dihancurkan karena orang-orang menolak untuk menerima peringatannya supaya mereka bertobat. Akhirnya bangsa itu tunduk dan kalah kepada bangsa Babel. Betapa mengerikan, dinasehati tapi tidak mau menerima. Akibatnya adalah kebinasaan. Namun Yeremia tidak boleh dinilai berdasarkan standar manusia,
sekalipun dia gagal sebenarnya dalam tanda kutip meyakinkan umat Israel untuk mengubah diri supaya taat kepada Tuhan selama 40 tahun. Tapi dia sesungguhnya orang yang berhasil. Berhasil dalam arti membawakan diri sebagai nabi Tuhan yang berada dalam kegelapan yang begitu besar. Mereka bisa kuat dan bertahan dalam kegelapan itu karena doa-doanya, ratapannya kepada Tuhan. Para penguasa besar di zaman Yeremia, Asurbanipal, Nebukadnezar, Neko, dan Hofra sebagian besar telah dilupakan. Pengaruh-pengaruh mereka nihil. Sedangkan nama dan pengaruh Yeremia tetap ada karena ketaatannya kepada Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita ini muncul dalam konteks ketika Yeremia menjanjikan bahwa jika umatnya bertobat maka Allah akan membawa mereka ke tanah asal mereka dan menyuruh pemimpin-pemimpin yang baik. Itulah gembala-gembala pilihan Tuhan. Melalui nubuatan Yeremia ini kita melihat kegeraman hati Allah dan ketidakkesetiaan umatnya. Ketidaksetiaan mereka digambarkan layaknya seorang istri yang tidak setia kepada suaminya atau anak yang memberontak kepada orang tuanya. Konsekuensi atas perbuatan tersebut adalah penghukuman dari Allah. Namun di balik itu semua kemurahan hati Allah membangkitkan kehidupan mereka kembali. Bertobat dan perbaharuilah hidupmu. Itulah pesan daripada Yeremia. Nats ini mengingatkan kita akan pentingnya pemimpin yang bijaksana, yang peduli, yang memimpin kita dalam perjalanan petualangan kita di dunia ini. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan bagi kita, sadar atau tidak sadar, setiap orang mempunyai gembala dalam hidupnya. Gembala dalam arti sesuatu yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, memengaruhi pola pikir, prioritas, perilaku, dan keputusan-keputusan kita dalam hidup ini. Bagi Yeremia dan Daud, satu-satunya gembala yang baik adalah Tuhan. Mereka sungguh merasakan Tuhan membimbing, menuntun, dan memelihara hidup mereka. Mereka tidak selalu bergelimang memang kesuksesan, justru kerap diperhadapkan dengan kesulitan. Tetapi Daud pernah dibenci setengah mati dan dikejar-kejar oleh Saul, bahkan diancam untuk dibunuh. Pernah dikudeta oleh Absalom, anaknya sendiri, dan terlunta-lunta sampai melarikan diri. Namun Yeremia dan Daud merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah jauh dari mereka. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun dalam hidupnya, Tuhan mencukupkan, membimbing jalan hidup mereka. Tuhan menyegarkan jiwanya dan mereka sungguh-sungguh merasakan jejak-jejak kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap jengkal hidupnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, siapakah gembala hidupmu? Seperti pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan sudah menjadi prioritas dan dasar dari segala tindakan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala. Pertanyaannya, apakah Tuhan, andalan kita, sudah menjadi gembala dalam hidup kita? Tuhan punya tangan yang banyak untuk memimpin hidupmu. Karena itu, serahkan seluruh hidupmu dipimpin oleh Tuhan dan pilihan-pilihan Tuhan. Maka jalanmu akan berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah pada saat ini. Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga dalam perjalanan kami selalu ada gembala yang memimpin kami hingga kami bisa hidup sampai saat ini. Tuhan telah menuntun kami dengan berbagai cara di jalan-jalan yang kami lalui. Dari jalan yang rata, terjal, curam, sampai jalan yang bergelombang. Ancaman demi ancaman, kesulitan demi kesulitan telah menyertai perjalanan hidup kami bersama anak-anak kami. Namun semuanya kami bisa merasakan betapa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan ada ketika kami memerlukan-Mu. Biarlah kasih-Mu selalu melingkupi kami, karena kami tidak tahu arah jalan ketika masalah menimpa kami. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, Kau berjanji akan mengirimkan gembala yang baik, yang pintar, cerdas, dan bijaksana untuk menuntun kami. Dan itu telah terwujud di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami melalui orang-orang, melalui hati kami, agar kami juga bukan hanya mendapatkan gembala yang baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam pergumulan kami, tapi juga kami dapat menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami. Kirimkan gembala-Mu yang baik untuk selalu menuntun kami di dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala dosa kami, sempurnakan kami di dalam Kristus Yesus, gembala kami yang baik. Amin.